Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendatangkan tamu fisioterapi Klinik Bina Raya Lombok. Kita akan membahas sedikit tentang fisioterapi. Oke, dipersilahkan untuk sedikit membahas apa sih fisioterapi itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadinya telah menyempatkan waktu untuk kita sharing terkait dengan fisioterapi ya. Artinya banyak masyarakat kita yang di daerah Lombok ini yang tidak mengenal atau belum mengetahui apa itu fisioterapi seperti itu kan. Jadinya sebenarnya fisioterapi itu sebuah pelayanan kesehatan di mana nanti para masyarakat Lombok dimanapun sudah berada, artinya mun sida arak keluhanda apapun keluhanda terkait dengan gangguan fungsi gerak sida, nah di situ fisioterapi bisa berperan untuk mengatasi keluhanda seperti itu. Misalkan contoh sida kayak orang sida stroke, fisioterapi bisa membantu sida bagaimana untuk kembali ke fungsionalnya. Kemudian sida misalkan setelah melakukan operasi baik karena patah tulang atau sida pola pada bahasa Lomboknya, itu juga bisa nanti fisioterapi membantu untuk sida kembali ke fungsionalnya seperti itu. Banyak lagi hal-hal lain kayak misalkan pada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, itu juga bisa fisioterapi bagaimana untuk membantu semaksimal mungkin untuk fungsionalnya. Kemudian anak-anak yang dengan normal pun bisa. Artinya terus kita meningkatkan kemampuan fungsional dari masyarakat. Makanya kita Klinik Bina Raya Lombok itu sering keliling ke desa-desa untuk menyapa masyarakat kita, ya untuk menyampaikan bahwasanya ada nih pelayanan fisioterapi yang bisa membantu masyarakat yang mengalami sakit kain, misalkan sakit dijengku dan sebagainya seperti itu. Makanya kita sampaikan, jadinya enggak sedikit-sedikit masyarakat minta seperti ya pergi kemana-mana berobat ini. Padahal simpel penanganannya di rumah bisa, kenapa tidak kan? Makanya kita tetap menyapa masyarakat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang saya mau tanyakan itu, apa fisioterapi itu selalu membahas tentang tulang? Ya, terima kasih. Nah ini juga banyak. Jadinya kalau kita bahas tentang itu, ruang lingkup fisioterapi itu mana aja sih gitu. Apakah dia murni dengan otot tulang aja? Tapi sejatinya memang fisioterapi itu sangat luas sekali lingkup untuk kinerjanya atau yang bisa dibantu di kalangan masyarakat. Misalkan kayak tadi saya jelaskan di awal, pada anak-anak pun juga bisa dengan yang gangguan tumbuh kembang, kemudian sida pada yang mengalami gangguan kayak neurologi, misalkan gangguan saraf. Kalau bahasa Lomboknya yang kejepit sarafnya misalkan, itu juga bisa dibantu oleh teman-teman fisioterapi. Kemudian juga sida yang mengalami katakan kayak stroke tadi, juga itu gangguan saraf misalkan, itu juga bisa dibantu oleh teman-teman fisioterapi. Intinya adalah sida yang mengalami gangguan gerak atau gangguan fungsional atau gangguan aktivitas sida sejenis atau setiap hari di rumah, itu juga bisa kita bantu oleh teman-teman fisioterapi seperti itu. Jadinya sangat luas sekali fisioterapi itu. Jadinya kalau sida mengalami keluhan-keluhan misalkan yang kayak saya sebutkan tadi, ataupun sida mengalami intinya dia tahu nyapu misalkan di balai, dia tahu nambah misalkan di balai, ataupun sida kerja kantoran misalkan sudah tidak tahan duduk terlalu lama misalkan, bisa sudah datang konsul ke kami untuk fisioterapi seperti itu. Untuk lebih spesifiknya ruang lingkupnya fisioterapi itu seperti apa sih? Oke, lebih spesifiknya lagi saya menjelaskan atau ya saya bilang seperti awal tadi, artinya fisioterapi itu cukup luas. Makanya tapi kita di Klinik Bina Raya ini juga melayani masyarakat yang seperti yang sebutkan tadi dengan keluhan-keluhan tersebut. Kalau kita melihat bagaimana ranah ya tadi ya, ranah fisioterapi itu di bidang olahraga pun misalkan itu bisa kita sebagai fisioterapi masuk bagaimana penanganan, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan nanti para pemain atau para atlet untuk bisa bertanding dan bertanding seperti itu. Atau jadinya nggak cuma pas cedera doang kan gitu.
Nanti kalau pas cedera juga fisioterapi bisa membantu untuk tahap pemulihan kayak gitu. Jadinya banyak lah ya untuk fisioterapi itu lingkupnya ada di olahraga, kemudian kita bisa masuk di anak-anak, kemudian kita bisa masuk di para lansia. Nah, para lansia ini yang jarang tersentuh, yang mengalami kayak keseimbangan dan sebagainya. Nah, kita dari fisioterapi itu bisa meminimalisir atau bisa membantu mengoptimalkan bagaimana sih mengoptimalkan fungsional dari bapak-bapak, inate, mama-mate, komputer, lainnya seperti itu untuk di kelompok ini. Kemudian pediatri ada lansia, kemudian ada di olahraga, kemudian ada di judo atau yang gangguan otot tulang, kemudian gangguan saraf, masih banyak lagi ruang lingkup fisioterapi yang bisa kita tangani seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, artinya kita fisioterapi itu tetap ada kolaborasi juga dengan teman-teman dokter, teman-teman farmasi, perawat dan sebagainya. Tetap artinya kita punya batasan tersendiri. Nanti ketika kita memang tidak bukan ranah kita, kemudian kita kayak obat-obatan misalkan ya udah kita tetap berkonsultasi ke dokter maupun ke teman-teman farmasi seperti itu, ke teman-teman apoteker. Oke, jadinya yang kita tahu itu fisioterapi itu sangat luas ya. Nah, di sini kan kakak-kakak ini sedang merintis klinik Binaraya Lombok. Nah, di masyarakat kita khususnya di Lombok ini kan belum tahu tuh apa itu fisioterapi. Biasanya fisioterapi itu dibilang sama masyarakat tuh masih tukang urut. Nah, bagaimana sih edukasi yang akan kakak-kakak berikan ini untuk masyarakat agar masyarakat itu tahu kakak itu fisioterapi yang memiliki ilmu. Jadi dari pengalaman kita selama ini sejak awal kita coba mulai memperkenalkan fisioterapi ke masyarakat. Artinya banyak sekali, benar katanya ini, banyak sekali masyarakat yang menganggap kita, kalau biasanya teman-teman dianggap tukang urut itu masih sangat wajar ya. Mungkin teman-teman di luar itu dianggap tukang urut itu sangat wajar. Tapi ada istilah kalau orang saat itu bilang ada istilahnya dukun gitu. Jadinya kita sempat beberapa kali ketemu orang, jadinya kita dikira dukun gitu. Jadinya bukan gangguannya fisioterapis, dia sebenarnya bukan kayak gitu, bukan gangguan gerak dan sebagainya, tapi dia datang ke kita gitu dengan bilang, dikira kita dukun atau ya belian sasak lah kalau bahasa sininya, dukun tradisional kan. Makanya juga ya itu sebagai salah satu tantangan kita sih. Makanya kita salah satu langkah atau strategi kita untuk memperkenalkan diri atau membumikan fisioterapi di Lombok ini adalah ya kita mengadakan agenda ke desa-desa seperti itu. Karena jujur sejauh ini bukan hanya masyarakat di kalangan bawah atau kalangan masyarakat yang di rumah tangga ataupun yang di pedesaan aja yang tidak mengenal fisioterapi, tapi jujur di kalangan orang-orang kita anggap kota aja, misalkan kayak di Lombok ini, atau orang-orang yang berpendidikan tinggi lah ya, itu banyak yang tidak mengenal fisioterapi. Sering sekali saya ketemu orang-orang kesehatan maupun yang baru lulus sampai ya sekolah tingginya itu, saya tanya fisioterapi itu dia bahkan tidak tahu seperti itu. Bahkan dia apaan sih fisioterapi, bahkan dia juga berpikir kalau kita fisioterapi itu adalah orang yang tidak ada pendidikannya, kemudian sebagai itu hanya keahlian pijat, punya keahlian pijat seperti itu ya. Itu adalah salah satu ya kayak bilang tadi tantangan. Makanya langkah kita turun ke desa pertama itu adalah langkah konkret teman-teman di klinik Binaraya untuk memperkenalkan fisioterapi itu. Kemudian selain kita ke desa, artinya kita juga selain ke desa, kami juga dari teman-teman klinik Binaraya itu coba melobi ke ke instansi-instansi pemerintahan di sini. Coba kita lobby dan coba nanti kita pelan-pelan untuk bagaimana pendekatan untuk kita menjelaskan terkait dengan apa sih fisioterapi seperti itu. Kemudian salah satu langkah konkret kita juga yang setiap minggu kita lakukan adalah di Car Free Day Selong itu tetap tiap hari Minggu kita membuka stand di situ seperti itu ya, sebagai bentuk memperkenalkan diri kita sebagai seorang fisioterapi seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya di sini kan sudah dijelasin apa itu fisioterapi, ranahnya gimana. Oke, untuk
Bina Raya Lombok. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Gajah Mada, Desa Sekarteja, tepatnya di dekat SDN 2 Sekarteja, atau ada yang tahu Apotik Rizky. Dan untuk yang mau ketemu kita hari Minggu, ada di CFD Taman Rinjani Selong. Bye.